Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai silakan Pak Ketua berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, amin, selesai. Ada yang tidak hadir di hari ini? Ada siapa, Nak? Amanah Susanto. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Sakit. Gak apa, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi sama kita ya. Amin. Jadi sebelum mulai, biar lebih semangat kita cek dulu semangatnya ya. Bahasa Indonesia. Selalu di hati, selalu di hati. Ya, alhamdulillah. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Ya, silakan ya. Jadi ciri-ciri teks hikayat itu pertama karya berupa sastra lisan, yaitu disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua itu anonim, tidak diketahui siapa pengarang dari karya tersebut. Ketiga komunal, karya sastra dianggap milik bersama. Keempat memiliki kata-kata yang sulit untuk dipahami atau kata-kata arkais. Kelima bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Keenam statis, yaitu karya sastra tidak mengalami perubahan atau perkembangan. Ketujuh tidak berangkat tahun. Kedelapan sentris istana atau sentris keraton, yaitu kehidupan raja-raja, dewa-dewa dan kerabat-kerabatnya. Tepuk tangan buat saya. Karena tadi sudah menjawab, Bapak berikan hadiah. Nah, hadiah ini adalah makanan coklat, nah kesukaan kalian. Baik. Iya. Tepuk tangan buat semuanya. Kita ulangi sekilas ya. Strukturnya apa aja? Orientasi. Yang kedua apa? Yang ketiga? Alhamdulillah, berarti semua ingat ya. Nah, ciri-ciri juga sudah tadi, ada anonim. Anonim itu apa? Tidak diketahui penciptanya. Kemudian komunal apa? Oke, dan ciri-ciri lain berarti kalian sudah paham apa bagian struktur dan ciri-ciri hikayat. Apa sih manfaat teks hikayat itu kita? Pertama, kita kenal ada teks hikayat itu sebagai apa? Sebagai warisan apa? Iya, dari nenek moyang. Kalau kita sudah mendengar adanya warisan, berarti kita harus bisa melestarikan. Yang kedua, karena teks hikayat di sini itu merupakan cerita, pasti banyak mengandung amanat. Jadi kalau sudah mengandung amanat, pasti ada pesan yang dapat kita petik dari sana. Makanya pesan itulah manfaat dari hikayat. Sekilas sudah paham? Baik, sekarang kita lanjut penjelasan Bapak yang hari ini kita akan bahas isi dan bagaimana tahu tentang nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Hikayat ini dulu yang kita baca dan ini kita coba teliti. Dan di sini coba kalian lihat siapa dulu yang ingin membacakan hikayatnya. Silakan Nabila. Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Dia diasuh oleh inang pengasuh putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Lanjut dengan Raya, silakan ya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja. Ajak
Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Sudahlah ya, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wah adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau. Waktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Hai para pegawai, cari dan temukanlah Putri Kuning, teriaknya. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat, berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, kuberi nama ia Kemuning. Kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Itu adalah cerita hikayat Bunga Kemuning. Di sini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Bunga Kemuning. Kalian boleh perhatikan sekilas dan ini kita lihat seperti apa nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Pertama, nilai budaya. Di kerajaan anak raja diasuh oleh indah pengasuh. Nilai selanjutnya, nilai moral. Anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tuanya. Nilai konsep juga membantu. Jadi hari ini yang pertama, kita bisa menentukan isi dan nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah hikayat. Setelah itu, kita melihat bagaimana hasil dari kalian menentukan isi nilai-nilai hikayat tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa membuat atau menyusun kembali isi ceritanya. Paham kira-kira? Paham. Nah, dari sini ada yang bertanya? Silakan Puji. Bagaimana kita bisa paham untuk memahami isinya, Pak? Mantap sekali Puji. Ada yang ingin membantu? Ya Pak. Ya, silakan. Pertama, dari sebuah isi teks hikayat tersebut kita baca dulu secara keseluruhan teks tersebut. Lalu kita tinggal ambil saja intisarinya dan kita abaikan saja apabila ada kata-kata yang sulit dipahami isi teks hikayat tersebut. Kita buat bilang. Nah, bagaimana cara kita memahami sebuah teks hikayat itu adalah yang pertama kita baca keseluruhan, ambil intinya, kemudian kita hilangi bahasa-bahasa arkais sehingga kita paham maksud dari sebuah hikayat tersebut. Ada yang bingung? Masih ada pertanyaan? Sudah paham kira-kira? Sudah paham. Baik. Nah, di sini ada nomor undian ya. Ini nomor undian ini Bapak sudah sajikan nama-nama cerita yang ada di Aceh. Cerita khususnya cerita rakyat. Pertama ada Atu Belah, Amat Ramanyang, Amat Muda, siapa tuh apalagi? Putri Bukas. Dan terakhir Tuan Tapa. Benar sekali Najwa. Silakan diambil dulu nomor undiannya. Oke. Di mana Putri Bukas? Atu Belah di mana? Iya, Atu Belah. Bapak akan bagikan sebuah teks, kalian gunting, kalian tempelkan di kertas plano. Apa yang kita cari di sini
dalam tes hikayat ini adalah bagaimana menentukan isi dari sebuah hikayat, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Bapak akan bagikan satu-satu. Itu tugasnya dikerjakan selama 15 menit. Dimulai dari sekarang. Potong di yang mana bagian-bagian nilai-nilainya. Kira-kira bisa? Jangan lupa buat nama kelompok di atasnya. Waktunya 1 menit lagi. Ini sudah ditempel. Jadi yang presentasi silakan maju ke depan. Waktunya Bapak kasih 5 menit melihat punya temannya. Apakah sudah benar? Apa belum? Waktunya sudah selesai, sudah 5 menit. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok mana yang mulai menilai kelompok ya? Silakan Putri Bukas. Saya perwakilan kelompok Putri Bukas akan menilai kelompok Tuan Tapa. Sudah tepat. Jadi setelah kami simpulkan nilai yang terdapat dalam hikayat tersebut adalah pertama nilai agama, yaitu memohon kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bersedekah supaya memudahkan segala urusan. Lalu nilai moral, yaitu tidak mau untuk urusan yang keras dan mendapatkan sesuatu, memperdaya orang yang tidak mau berusaha. Yang terakhir ada nilai edukasi, yaitu kewajiban belajar ilmu agama setiap usia dini. Sekian, terima kasih. Nah, kalau kita lihat tadi sudah menilai punya teman untuk nilai hikayat, kira-kira sudah paham? Sekarang kita tinggal menyusun bagaimana isi dari sebuah hikayat tersebut. Silakan waktunya Bapak kasih 5 menit. Silakan. Waktunya sudah habis, sudah lewat 5 menit. Baik, siapa yang ingin menggambarkan isi dari sebuah hikayat tersebut? Silakan Kira. Mempresentasikan hasil kerja kami yaitu menyusun hikayat Indra Bangsawan ini dengan bahasa kami sendiri. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syafari. Baginda Raja ingin menguji siapa yang paling layak untuk menjadi penggantinya. Ia kemudian menyuruh kedua putranya untuk mencari bulu perindu. Di dalam perjalanan, keduanya terpisah karena terhalang oleh hujan dan badai yang sangat besar. Syafari kemudian berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan oleh Garuda. Akhirnya, Syafari menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan telah sampai di negeri Antabrantah yang dikuasai oleh Buraksa. Raja Kabir, Raja negeri Antabrantah, buat sandiwara siapa yang dapat mengalahkan Buraksa akan menjadi menantunya. Syafari datang dan menolong Indra Bangsawan untuk mengalahkan Buraksa. Dan akhirnya Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari, yaitu anak dari Raja Kabir, setelah berhasil mengalahkan Buraksa. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya tidak mau bertanya, tapi saya memberi tanggapan untuk kelompok kalian. Cerita yang telah disampaikan oleh Khaira tadi sudah benar, sehingga kita dapat mudah memahaminya karena bahasa yang disampaikannya lebih mudah dipahami dari cerita hikayat aslinya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, karena waktu kita juga sudah berakhir, ini kita simpulkan di pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan Anissa. Jadi yang perlu kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara mudah memahami teks hikayat. Pertama itu dengan memahami intisari dari teks tersebut, terus dengan menghilangkan kata-kata arkais. Dan di dalam teks hikayat itu terdapat nilai-nilai seperti nilai pendidikan, moral, budaya, agama, pendidikan, dan politik. Ya benar, tepuk tangan buat. Ya, jadi kita sudah tahu bagaimana cara memahami dari sebuah hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Ini Bapak ada tugas untuk kalian latihan ya. Silakan dikerjakan di rumah. Silakan nanti kerjakan di buku latihan. Karena kita waktu juga sudah berakhir, untuk minggu depan kalian silakan belajar buku Iktisad. Silakan, karena sudah selesai kita tutup dengan doa. Silakan pimpin Rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.